luwak. Pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, Komisi 12 DPR RI bersama Lemigas melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Cibubur, Jakarta Timur. Sidak untuk memastikan kualitas bahan bakar sesuai dengan standar yang ditentukan Ditjen Migas Kementerian SDM. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi bersama Lemigas mengambil sampel BBM dari SPBU Pertamina Jambore Cibubur, Jakarta Timur dan SPBU Shell Jalan Alternatif Cibubur, Jakarta Timur. Ada 2 sampel yang diambil di SPBU Pertamina, yaitu bahan bakar RON 90 atau Pertalite dan bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Sedangkan di SPBU Shell, Komisi 12 dan Lemigas mengambil sampel bahan bakar RON 92 atau Super. Sampel dari kedua SPBU ini akan diuji dengan alat dari Lemigas untuk memastikan spesifikasinya sesuai dengan standar yang ditentukan Ditjen Migas. Jika hasil uji menyatakan ada ketidaksesuaian terhadap standar RON yang ditentukan, Komisi 12 menegaskan akan memberikan sanksi pencabutan penjualan BBM. Saya pikir ini kan hanya cukup penjelasan dari kementerian. Ini kan karena Pak Menteri masih di Magelang. Sebenarnya kalau dijelasin clear kan saat ini hanya yang menjelaskan Pertamina. Kan? Kalau kami mengawasin semua, jangan sampai masyarakat dirugikan dan terjadi keresahan. Makanya kami melakukan sidak ini dan juga memanggil kemarin ini untuk memastikan bahwa produk yang ini diterima masyarakat itu sesuai gitu loh kan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Kedua tersangka yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corner, VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menjelaskan kedua tersangka melalui persetujuan tersangka Rifa Siahaan sekaligus selaku Dirut Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pembelian BBM RON 90 atau lebih rendah dari harga RON 92, kemudian melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 agar menghasilkan RON 92. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum dalam kasus Pertamina. Bahlil mengatakan menurunkan tim untuk memastikan kualitas Pertamax yang dijual Pertamina. Meskipun selama ini menurutnya kualitas Pertamax yang dijual Pertamina telah sesuai dengan kualifikasinya. Harga dan spesifikasi RON 90, 92 atau 98, 95 itu tidak ada masalah. Nah, tapi kita menghargai proses hukum yang ada, kita akan ikuti terus dan seperti apa, karena ini kan masalahnya 2018-2023 ya, mana Pak? 2018-2023. Jadi posisi waktu itu kami belum mengikuti di tahun-tahun itu. Tapi
bukan berarti kami tidak harus mendapatkan laporan. Laporan tetap ada terus, ya. Sudah ada memulihkan kepercayaan masyarakat, bagaimana Pak? Ini kan banyak yang terus... Enggak, jangan, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Rakyat nggak perlu, kami menyarankan, rakyat nggak perlu ragu. Karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Di antaranya 6 orang dari Pertamina, yakni Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping. Selain itu ada juga Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat PT Niaga dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Korne, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Selain 6 tersangka dari pihak Pertamina, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 tersangka lain yang berasal dari pihak swasta, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Yudo, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.